Demi keselamatan daripada musibah 17 tahun yang lalu dan mentauhid Pak Tengko Pak Umar berbahagianya. Dan salam mari kita serahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga dronnya dan sahabat-sahabat dan kepada ulama tabi'in dan tabi'in tabi'in dan juga kepada ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin dan para tuan kepada seluruh jamaah yang hadir pada malam yang berbahagianya, dengan tujuan adalah sama-sama untuk membaca doa di setiap tahun yang terkirim kepada keluarga katanya yang tertimpa musibah. Semoga doa yang terbaca katanya berputuh oleh Allah Ta'ala kepada orang yang mandum dan menjadikan doanya sebagai tebusan roh dan tubuh kenyang daripada api neraka. Kemudian dalam kesempatan yang singkat bagi Pak Tuan, yaitu secret dua krek berupa nasihat yang mana bahwa bak malam yang berbahagianya dia ditanya sama-sama tak doa untuk mengenang 17 tahun tsunami yang terjadi di Banda Aceh dan nasib tentang daerah-daerah yang lain dan termasuk yang berat Banda Aceh, Melabu, Jala, dan Kedung Timur, Yohanat berat. Yang adalah merupakan menyebabkan kitanya orang beriman musibah yang diberi Allah bagaimana diberikan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, wa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi apabila yang tertimpa oleh musibah maka diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi musibah yang tertimpa katanya dibalas oleh Allah Ta'ala berupa dengan pahala. Punya surah katanya ada harta dan tahu hartanya lain mereka di handai kata lain di pahala di akhirat. Musibah yang mati ruci, mati saudara, mati rumah tu menggantau cik rumah lain. Diuridam menggantau suami lain, diuragam menggantau cik rumah lain. Maka dia berikut wa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi mana-mananya dua Allah. Maka memang dia dibalik daripada musibahnya dibalas pahala oleh Allah kepada katanya serta yang hana rumah ubi dalam rumah bilanya yang hana nala manusia bilanya yang hana suami ubi suami lain dia Allah bilanya dan ubi mana bilanya. Walaupun hana ada lagi masa tsunami, akhirnya kata bahagia. Menurutnya ni mana ni kan? Mereka muda awalnya kita mana ni bercipta tau. Mana ketika kata bahagia rumah aja. Mungkin hari kita mana bercipta. Nam dua macam sebagai buah mata lalu kita nampak. Maka menyebut kepada orang yang beriman untuk musibah yang adalah hanya bala. Nampak. Hanya akan ada banyak terjadi musibah yang diberi kepada orang kafir yang berarti awalnya bukan ada kepada kita bukan bala atau cobaan. Maka oleh karenanya yang ada sebagai teguran Tuhan kepada kita bahkan kejut kebi musibah kepada kita orang beriman karena akan orang berimannya taat. Dia katanya hana tata'o di dalam ilmu Allah Ta'ala kadang hana gijau umur yang 17 tahun yang berlalu pakipan keadaan generasinya kadang ada masalah tanya kadang lebih jahil ataupun lebih zalim ataupun lebih ruakai orang yang dulu maka dibina ada Allah generasi yang pada 17 tahunnya sehingga berkirim generasi lain sehingga mengaji sebuah contoh generasi pada dalam budaya kita tak gerau dia
Maka rupanya kalau perbedaan macam sama. Ya, maka kita yang ada tahu Iban kejadian biasanya generasi yang ada cok pada euronya juga diundi pada masa dia bagaimana keadaan dirinya, kadang pergi jika perampok atau sebagainya, maka dicok oleh Allah Taala hanya dia perampok pada masa dia. Sehingga dicok oleh Allah Taala pada masanya hanya dia jadi bandit pada masa dia, hanya dia jadi mabuk berjudi dan sebagainya. Mungkin yang dalam ilmu Allah pada menyolahnya. Sebab dia katanya segala sesuatunya ada depu dia katanya. Tetapi Allah Taala mengetahui apa yang belum terjadi bagi depu oleh Allah dan madu-madu karena dalam ilmu Allah, dalam ketentuan Allah. Maka yang mana dia katanya tak percaya kepada takdir. Takdirnya merupakan sebuah perkara yang ditentukan oleh Allah Taala akan terjadi dan akan nyata pada masanya. Sedangkan takdir kalina sebelumna kejadian kalina takdir, sebelumna tsunami Aceh kalina takdir kalina Allah atarna tsunami. Yang ketiga kitanya tak percaya kepada takdir. Jadi takdirnya barang yang galaunya, tapi karena kalina Allah akan terjadi pada masanya. Maka oleh karenanya kitanya kita kembali kepada sejarah-sejarah awal, yang mana bahwa tak ada sejarah Nabiullah Nuh alaihissalam, yang mana oleh Nabiullah Nuh leduk saja kaum hampir 1000 tahun, sehingga disampaikan risalah Allah kepada kaum. Maka yang terima risalah adalah hanya 78 orang. Yang terima risalah, yang tim iman kepada Nabiullah Nuh hanyalah 28 orang. Dubnatif Nuh ubah ajaran hampir 1000 tahun untuk kehidayah umat itu supaya beriman kepada Allah. Tapi hana yang beriman kepada Allah cuma 78 orang dalam sebuah pendapat, di sebuah pendapat lain 17 orang juga. Sehingga karena terlalu terikatnya hai sabari bila ke Allah, ya Allah, disalah orang kalian sampaikan kepada umat, tetapi hanya terima oleh awalnya. Sehingga berdoa dengan Nabiullah Nuh agar supaya bertimpa agung kepada kaum. Karena hai fikir bagaimana cara kaum yang berdoa dan beriman kepada Allah, maka menyaunan hana di jalan kepada Nabiullah Nuh. Maka berdoa dengan Nabiullah Nuh, yaitu Allah supaya bawa bertimpa kaumnya supaya baik meudi untuk selanjutnya. Jadi berdoa oleh Allah, dia berdoa dengan minta Allah. Maka diperintahkan oleh Allah kepada Nuh untuk membuat bahtera. Maka akan Allah bantulah Nuh, dia cerita dalam kitab tafsir, pula pakai selama 200 tahun, pula pakai 200 tahun. Kemudian dibuat bahtera selama 200 tahun. Maka ketika akan selesai bahtera dibuat, maka Allah perintahkan kepada Nabi Nuh untuk menuju dia bahtera mengandung. Maka berdepatan pada bulan Sya'ban, maka Allah dikirim hujan. Ya, dikirim hujan yang lebat oleh Allah selama 6 bulan. Dikirim hujan, maka karang dunia pada masanya mati bina kaum-kaum yang hana beriman dengan sebab murka kepada Allah, hana tertimpa itu dia perintah Allah. Maka yang mana hikmah ataupun cerita awal, bahkan di umat awal kena azab laginya adalah gara-gara hana taat kepada Allah, gara-gara melanggar perintah Allah, hana patuh kepada yang diu oleh Allah, hana takut yang dilarang oleh Allah. Ya, Pak. Hanya ingkar manusianya sesudah dapat pengetahuan. Manusia ingkar kepada Allah sesudah mereka mendapat pengetahuan. Ketika mereka belum mendapat pengetahuan, hanya yang ingkar. Ya, ketika karena ilmu pengetahuan ini baru membantah. Nah, kepegang menokol, pegang berikan, kumantan yang disampaikan oleh Rasul menurut dibekal. Maka yang mana bedanya bertimpa agungnya disebabkan faktor adalah yaitu hana taat kepada Allah karena murka Allah. Sebagaimana orang-orang yang awal murka Allah, digaram oleh Allah Taala dulu kaum Nabi Nuh cuma 78 orang yang tinggal,
sehingga akhirnya berkembang biaklah manusia sampai pada mangsa kedai. Maka tetap dia Nabiullah menalam kaum yang selanjutnya yang ditimpa azab dari Allah Taala, dan sebagaimana yang tersebut dalam Al-Quran, cerita-cerita seperti cerita Nabiullah Saleh, cerita Nabiullah Yunus dan lain-lain. Maka bagaimana azabnya ataupun bala ataupun musibah banyak kepada orang kafir kena azab kepada dia itu musibah. Yang musibahnya karena dikitanya yaitu terlanggar perintah Tuhan, hantapanmu kepada risalah Rasulullah yang berdoa kepada kalian, risalah Tuhan yang berdoa dari Rasul kepada kalian yang ada penting. Hana patih na dengan cara ingkar, hana patih na cinta dengan cara ingkar. Nah, kita buka Allah dalam Quran, walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabuna hum fiha khalidun. Orang kafir dan orang yang mendustakan ayat Allah, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Maka orang kafir adalah orang yang hana beriman kepada Allah. Ya, hana beriman kepada Allah Taala, yaitu hana etiket yang betul. Etiket pada kita pena, tapi hana betul. Ya, benar. Tapi bila sekiranya di kafirnya awak tertimpa azab, ya, awak tertimpa azab, atau awak tertimpa musibah, nyan malu kafir tetap hari Tuhan ci. Kalau Tuhan yang dimana nih, ya Tuhan yang berjadinya, ya mana ini? Jadi awak tertimpa musibah kafir tetap hari Tuhan, mandul lagi.